Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam quick response search and rescue. Afiknam, Jagat, Samagram. Cepat tanggap, selamatkan jiwa. Pada kesempatan kali ini, di episode yang sangat spesial, kita kedatangan tamu dari Presiden Dupak Pareskuar dengan Bapak Ferry Yulianto. Selamat datang di Natuna. Terima kasih. Ini sebuah kehormatan bagi kami bisa mengundang dalam podcast kita dengan episode spesial yang berjudul SKP-mu, Puncak Karirmu. Sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kami tanyakan. Baik. Yang pertama yaitu, apakah agenda Bapak selama berada di sini? Ya, jadi yang pertama saya seperti biasa ya. Gitu. Tadi dibilang Presiden Dupak ya, tapi tanda kutip ya Presiden. Artinya memang bagaimanapun di Basarnas masih di bawah pengawasan kami di Direktorat Bina Tenaga, dan kebetulan saya diberikan amanah untuk jabatan fungsional. Jadi sejauh ini agenda saya masih terkait dengan jabatan fungsional tentunya, dan ingin memberikan informasi-informasi terbaru, Mas, berkaitan dengan jabatan fungsional yang hari ini banyak mengalami perubahan-perubahan yang kalau saya bilang itu ya sangat revolusioner. Jadi nanti teman-teman di pejabat fungsional itu harus memahami itu semua. Agenda saya yang utama itu. Oke, jadi mohon untuk diperhatikan bahwa sebenarnya agenda ini merupakan agenda penting bagi Reskuar. Yang nggak hanya Reskuar ya. Siap. Untuk pemangku jabatan fungsional yang lain juga nanti akan bermanfaat. Oh, siap. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kesan pertama mengenai Natuna, Sang Gerbang Utara? Apakah Natuna itu amazing atau Natuna itu tempat yang paling ujung? Ya, pertama saya searching dulu dong ya di Google Map gitu ya. Pas saya zoom gitu, jauh juga ini ya, dekat dengan Vietnam begitu ya. Tapi ini pertama kali saya datang ke Natuna dan saya merasa bahwa di sini sangat hangat ya, teman-teman menerima saya dengan baik. Kemudian dari sisi alam juga luar biasa, gitu, menarik dan sejuk, tenang gitu ya. Dan tadi pagi saya sempat jogging gitu ya, sebentar saja sekitar 2 kilo, dan saya menikmati udara yang cukup segar di sini. Ya, untuk kesan pertama saya datang ke Natuna, nyaman, tenang. Ya. Terima kasih Pak. Kami sangat menyambut di Natuna, sangat spesial untuk pariwisatanya. Ya. Dan yang ketiga, ini merupakan polemik yang penting dalam hal saat ini, yaitu SKP, jabatan fungsional mengalami perubahan yang sangat-sangat besar, terutama untuk instansi Basarnas. Kira-kira apa tanggapan Bapak terkait untuk hal ini? Ya, jadi memang jabatan fungsional ini mengalami revolusi yang sangat signifikan ya. Yang dulunya ada butir-butir ya, ada butir-butir. Kalau Reskuar itu dulu misalkan olahraga itu 0,05 gitu ya. Masih pekerjaan itu dikuantitatifkan ke dalam angka kredit, tetapi sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Nanti pakai sistemnya itu adalah sistem penilaian capaian kinerja individu. Ya. Capaian kinerja individu, Pak ya. Yang berhubungan dengan nilai SKP. Jadi nanti atasan langsung dengan kepala kantor tentunya di sini akan memberikan penilaian kinerja terhadap individu pegawai seluruhnya ya, baik pejabat fungsional maupun pelaksana. Nah, kalau yang pejabat fungsional itu nanti dikonversi menjadi angka kredit. Jadi kalau misalnya SKP Anda mendapatkan nilai sangat baik, dikonversi 150%. Jadi sudah tidak pakai butir-butir lagi. Sebenarnya lebih simpel, cuman memang kita harus memberikan pemahaman ini ke pejabat fungsional supaya nanti di dalam pelaksanaannya itu mereka tidak kebingungan. Dan secara sistem penilaian angka kredit saya kira jauh lebih mudah ya, kemudian jauh lebih fair gitu, karena kadangkala orang yang bekerja tetapi tidak punya kesempatan untuk nyusun Dupak gitu ya, itu kadangkala nilainya malah turun paling bawah ya gitu. Nah, teman-teman yang memang fokus menyusun angka kredit gitu, bahkan fokusnya berlebihan nih ya, sehingga evidennya juga bisa diciptakan, tanda kutip ya. Nah, akhirnya berpeluang untuk mendapatkan angka kredit yang lebih besar gitu. Nah, ini dinamika ini yang disorot oleh Kementerian Pan-RB, menjadi mereka membuat satu perubahan kebijakan bahwa udah angka kredit
tidak perlu lagi menggunakan angka-angka desimal begitu ya. Yang pekerjaan dikonversi ke angka itu sudah tidak pakai itu, tapi berdasarkan capaian SKP. Jadi kalau capaian SKP-nya sangat baik, 150%, baik 100%, butuh perbaikan 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Dikali nilai koefisien per tahun angka kreditnya berapa. Begitu. Ya, nanti teknis bisa nanti di saat sosialisasi ya. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Ya, tidak bisa di waktu podcast ini ya. Bisa 2 jam nanti di sini ya kan. Oke. Sangat menarik sekali bahwa penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak bahwa hal-hal tersebut itu sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan pada saat tertentu. Betul. Oke. Mungkin ini ada beberapa hal yang ditekankan untuk beberapa generasi sebelumnya, yaitu secara karir apakah jabatan fungsional itu menarik atau enggak sama sekali? Ya, jabatan fungsional ini kan memang berkembang ya. Berkembang itu ketika terjadi dinamika reformasi birokrasi ya. Saya bilang seperti itu karena di tahun 2020 itu termasuk saya itu menjadi bagian dari kebijakan nasional penyetaraan dari struktural ya, pejabat struktural atau pejabat administrasi ke pejabat fungsional. Jadi waktu itu Menpan membuat kebijakan eselon 3 dan eselon 4 dihapus. Eselon 3 dan eselon 4 itu dihapus Pak? Sempat ya 2020. Kemudian disuruh milih kita ke jabatan fungsional mana. Ya pada saat itu tidak banyak orang yang ingin tahu tentang jabatan fungsional. Tapi setelah peristiwa itu akhirnya orang belajar tuh apa ini fungsional, apa segala macam, kelebihannya apa gitu ya. Nah, di situ akhirnya banyak orang yang akhirnya terbuka gitu. Terbuka pola pikirnya terhadap sebuah jabatan, ternyata ada alternatif. Kalau di kantor SAR ini kan rata-rata semua kepengen menjadi pejabat struktural ya. Pejabat struktural. Cita-citanya begitu, cita-citanya begitu. Tertinggi kan cita-citanya pengen jadi kepala kantor. Padahal kalau kita melihat dari sisi karir, ternyata ada jabatan di luar jabatan-jabatan kepala kantor dan kasubsi atau kaur kasubag itu yang juga punya masa depan yang lebih baik juga. Gitu. Ini yang kita sebut dengan jabatan fungsional. Ini secara pola karir itu memiliki jalur yang berbeda, gitu ya. Ini adalah sebuah jalur yang tidak bisa disamakan, nggak bisa di-blend. Ini adalah jalur yang berbeda. Maka ketika kita bicara jabatan fungsional, maka di situ ada karir, gitu. Di situ ada jabatan. Ketika kita bicara jabatan administrasi, di situ juga ada karir, di situ juga ada jabatan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, dinamika hari ini orang lebih ingin tahu tentang apa jabatan fungsional. Saya kira jabatan fungsional itu harusnya menjadi pilihan yang lebih baik untuk karir para pegawai. Kita lihat saja dari nilai kinerja ya. Untuk tunjangan kinerja yang diberikan pejabat fungsional itu bisa jadi lebih tinggi. Ya. Ya, contoh misalkan di sini kasubsi operasi itu kelas jabatannya 8. Tapi menjadi pejabat fungsional rescuer, penyelia itu kelas 9. Tidak perlu menjadi kasih untuk bisa mencapai kelas 9. Logikanya begitu. Ya. Begitu juga dengan pejabat fungsional yang lain. Ya. Kadangkala tunjangan kinerja itu bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi gitu. Bisa lebih tinggi gitu. Nah, ini yang dari sisi tunjangan ya, kompensasi, tapi dari sisi ada juga dari sisi kepangkatan. Misalnya, kepangkatan itu kalau misalnya pegawai yang pelaksana SMA itu pangkat puncaknya itu 3B. Tapi kalau masuk di fungsional, pangkat puncaknya bisa 3D. 3D. Nah, dari dua asumsi yang saya berikan, harusnya kesimpulannya adalah jabatan fungsional itu lebih menarik. Lebih menarik sih. Iya. Artinya teman-teman bisa memiliki opsi untuk karir. Jadi tidak terpengaruh dengan konteks bahwa wah saya harus jadi kasih, saya harus jadi konsumsi gitu. Eranya sudah tidak di sana lagi. Oke? Siap. Ya. Penjelasan sangat menarik sekali mengenai peranan perubahan fungsional. Dikarenakan semua orang masih memikirkan bahwa hal-hal sebelum-sebelumnya itu menjadi pejabat struktural itu lebih menarik ya Pak. Ternyata enggak ya? Ternyata enggak Pak. Bahwa sebenarnya kalau jadi
pejabat fungsional itu dia jenjang karirnya lebih jauh dan juga kita bisa bekerja walau pada saat itu tuh tidak ini Pak ya, tidak apa sih tidak bisa memungkinkan gitu Pak ya. Oh ya, ya, tidak harus lebih fleksibel lah, lebih fleksibel. Satu dari sisi pangkat tadi ya, pangkat saya kasih contoh lebih menarik ya, kompensasi bisa lebih banyak. Ya, kompensasi lebih banyak Pak, benar banget. Dan ini adalah sebuah quotes yang ditambahkan hari ini bahwa sebuah perubahan itu tidak hanya membuahkan hasil yang buruk, tapi juga perubahan itu tergantung dari pilihan masing-masing. Perubahan bisa membawa jadi lebih buruk ataupun menjadi lebih baik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, namun tidak terakhir bagi kami. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kantor SAT Natuna dan apa harapan kedepannya untuk kami semua? Ya, jadi di kesempatan kemarin saya sempat menyampaikan bahwa sebagai seorang ASN, ya, kita itu harus tahu kita ini siapa dan kita ini apa untuk organisasi ini. Kita itu siapa maksudnya adalah Anda di sini itu bagian dari tujuan negara ya dalam hal pelayanan SAR tentunya ya. Sehingga Anda tahu bahwa oh saya ini adalah orang Basarnas, punya SK yang dikeluarkan untuk saya dinas di sini. Lalu untuk apa Anda di sini? Lihat SKP-nya lagi. Beban tugas yang diberikan oleh pejabat atasan langsung dilaksanakan dengan baik ya, dilaksanakan dengan ikhlas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Kalau saya lihat pegawai di sini sepintas ya, saya perhatikan secara dari sisi smart ASN-nya ya, kinerja dari sisi smart ASN sudah bagus, kemudian menerima informasinya juga baik, gitu ya, karena masih muda-muda di sini. Ya. Terima kasih Pak. Dan kami berharap hal ini tetap kalian pertahankan ya, jiwa-jiwa yang menyadari bahwa saya ini adalah pegawai Basarnas, ya, saya adalah PNS di Basarnas, ya, kemudian saya dinas di Natuna, itu disyukuri, ya, itu disyukuri sebagai sebuah anugerah, lakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, ya, tidak perlu banyak mengeluh, gitu ya, karena mau apapun, mau dimanapun kita bekerja, semua sama saja. Tidak ada kehidupan di dunia ini, ya, yang benar-benar menyenangkan untuk kita. Bahkan hal-hal yang menyenangkan itu suatu hari juga nanti tidak menyenangkan lagi. Ya, ada perasaan bosan dan lain sebagainya, itu sangat manusiawi. Maka bersyukur menjadi pegawai bagian dari keluarga besar Basarnas itu harus tertanam dalam diri kita. Oke? Itu dari saya. Baik, demikian podcast Bincang Hangat pada kali ini. Semoga dapat menambah wawasan terkait SKP dan jabatan fungsional. Saya Retomi Adiwinata selaku host hari ini, dan narasumber Pak Ferry Yulianto. Terima kasih dan see you in another podcast.